Ya, ini berarti dari semendak nanti terkait dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dapat diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kalau kita berikan kepada junjungan kita, kepada kita kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana di dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda tentang fadilah keutamaan daripada bulan Sya'ban ini. Beliau bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan diturunkannya rahmat Allah kepada para hamba-hambanya. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa beliau. Kemudian bulan suci Ramadan adalah bulan untuk umatku, bahasa Inggris Nabi. Kenapa beliau bersabda marak ini? Karena bulan Sya'ban juga dikatakan di dalam beberapa kitab, Rajabun syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan dianjurkan untuk kerang-kerang baca istighfar, yang ampun bulan Rajab sampai selesai. Wa Sya'ban syahrul salat ala nabiyil mukhtar. Sedangkan bulan Sya'ban makin niki tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban adalah bulan dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dianjurkan? Karena dikatakan di dalam kitab-kitab tafsir, bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya ayat yang memerintahkan tentang sholawat yang sering dibaca oleh tukang azan marfu'ah niki sedemana azan diucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya niki bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Niki ayat yang menjelaskan betapa agungnya, betapa mulianya Nabi pendidik Nabi Muhammad. Allah bersolawat, kemudian para malaikat juga bersolawat, kemudian Allah merintahkan selaku orang-orang yang beriman. Saya isi merasa beriman, saya isi ngaku beriman. Tanda beriman adalah kerang-kerang baca selawat. Kalau malah dengan ngaku beriman, mengaku dirinya beriman, lalu jarang baca selawat, nah ini masih kurang iman. Sebenarnya Allah sendiri berbahasa di ayat ini, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat salawat ini mungkin kerang tunggu dengar luwe para tuan guru, para ulama-ulama sangat menganjurkan ibadah yang paling afdal, bahkan dikatakan oleh akhir zaman ini. Bagian sembahyang tahajud, abad temelan, bagian puasa sunnah, denara dalam bagian puasa sunnah, bagian sembahyang sunnah, panggil mungkin lagu usahaan selakuan niki nanti arana lamun dek tebau gawe bilang dulu atau istiqomah minimal nanti akan tertampal isi karang-karang baca selawat. Biasanya akhir zaman ini mulai fitnah, mulai ujian, mulai cobaan. Satu-satunya ibadah para ulama yang bisa menangkal selakuan ini adalah dengan karang-karang baca selawat. Biasanya selawat, salam sebagai kita Nabi ini langsung kesampaian. Di dalam sebuah hadis dikatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh mintaan malaikat dari atas dunia ini khusus besar neto dengan si baca selawat dan salam di Nabi. Lama nadai dengan ini misalkan Arab Fadli,
salam langsung kesampaian selawat salam demikian aning ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ya Rasulullah niki umat luluh atas nama Fadli nijena mami sihat kemungkinan baca selawat tidak perlu arang itu kanca arang dengan tawakte. Nah dikatakan lamun temele berbakti tidak dengan tawak, salah satu caranya adalah dengan membaca selawat. Umpena sehingga dengan bacaan selawat demikian arang dengan tawakte tersebut endah di hadapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia yang minat arah ada kitab mungkin arah ada nabi arahnya hadis-hadis dikatakan oleh para ulama sehingga lamun ketahui hal-hal singaran ini semangat terbaca selawat. Lamun dengan dengar berdoa ilmu baca selawat apa pun mau baca selawat entah tu ngerawas doang atau dengar ilmu mau lalu lamun ketahui adalah keutamaannya ngarak niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki akan membalas selaku selawat dan salam. Dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asram. Saya baca selawat tipa aku sekali bahasa Nabi maka terbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali selawat. Dengan Allah baca selawat tipa itu. Selawat niki lamun kesandaran tipa makhluk niki doa. Itu ngedoa Nabi. Lagu selawatnya kita tulakan ini. Lamun selawat ketulakan kesandaran tipa malaikat ini artinya istighfar. Nabi arti innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya membaca menyampaikan selawat. Nabi arti selawat lewat ayat niki dengan malaikat mengucapkan selawat malaikat. Malaikat niki lamun selawat artinya istighfar, sedang memohonkan ampun. Kemudian selawat lamun kesandaran kepada Allah Subhanahu wa taala artinya niki adalah rahmah. Artinya Allah menurunkan, mencurahkan rahmat. Artinya lamun terbaca sikit selawat kepada Nabi dina balas isi 10 rahmat isi sida Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan yang sangat agung. Kata para ulama, lamun dengar hadis fadilah keutamaan tentang selawat kecuali hadis niki seandainya Nabi berhasil saya selawat di aku sekali terbalas isi sekali selawat yang Allah niki sudah Nabi harana sangat-sangat belit niki pahala yang temau ganjaran yang temau. Lalu dia sikit yang terbalas 10, sikit terbalas 10, 10 terbalas 100, 100 terbalas 1000, apalagi 1000 kepada selawat. Ini yang benar dengan soleh niki, luwih amalannya adalah baca selawat 1000, 2000, bahkan 10.000. Ada salah seorang rutin mungkin tarim dari Yaman dua dengan soleh niki sebilang dulu amalannya 10.000 baca selawat. Ini pernah sehingga sebilang kelam niki tetap mengimpi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah sekali tarak dengan niki jadi pemimpin. Kita yang ceritaan sebenarnya kita yang langsung taman pelajaran niki. Soalnya isu mungkin ada pecatan niki kurang jangan baru isu. Kita yang ceritaan Arab Nabi arana sopok dengan mama miskin berdoyang hutang. Lebih kalau berhutang dengan niki ini misalkan 1 juta, ini 500, ini sebenarnya duit hutangnya dengan mama niki. Akhirnya saya duit dengan nagih dia niki akhirnya hingga ia tiba sopok dengan sekali-kali hingga kena kali niki baru nyawa tiba tak nagih hingga seluruh niki hingga ya sebenarnya misalkan 50 juta karena nyawa tiba selaku karena berhutang ada menjerak tagih niki. Lalu sampai berbulan-bulan malik dia neman baru sahur karena berhutang sikit niki makin sampai berkali-kali tertagih. Mungkin terketoi juga balanya kemudian macam tertagih. Lalu dia narak kena baru nyawa dengan niki. Akhirnya Nabi yang terjauh aning pengadilan tertuntut. Niki dengan niki dia memilih bayar hutang tidak dia mau bulan dia memilih nyawa dengan niki bahkan tahun makanya terjauh aning hakim
si ngebean topeng macam si mama berutang niki. Akhirnya kemudian kejatuhan hukuman Nabi karena selaku harta benda rumah tanah lagi tersita dengan niki. Kemudian dia terpenjara dengan si berutang niki. Akhirnya Nabi yang karena akhirnya terima lama menolak hukumannya. Nabi dia angkat yang baru dinyaur. Lalu yang ende yang angkat dengan niki tiba hakim ini. Yang ende yang oleh dua niki. Yang Nabi arana boleh sejelo dua jelu angin keluarga dia yang dulu aku yang berpamitan tidak senina kanca anak-anak yang sejelo dua jemaah kelima yang pulang tamak yang penjara. Karena dengan niki tulak aning balena disambut si seninana kemudian akan kata ceritaan kesita balik dicelakuannya kemudian harus tamak penjara. Akhirnya Nabi arahnya seninana niki dengan solehah dengan beriman kalau menengok apa tangkap lakukannya. Nabi yang mencoba dia baca selawat, terbaca maulid, terbaca barzanji istilahnya. Dia baca selawat, dia kalau mungkin terakhir balik balik sendeman pertama di penjara. Akhirnya dia sepanjang seminarnya baca anak-anaknya baca selawat, baca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW sampai jenazah kepada demam selaku memiliki saking sedih ngantuk dari lelahnya kadanglah masuk mama seminar dan selaku keluar dari memiliki. Kemudian ya tengah tidur memiliki mimpi dengan mama si berutang di penjara memiliki kedatangan isi dengan si gagah putih bersinar itu Rasulullah SAW. Terus membaca selawat dan seminar keluarganya, kemudian langsung pulangnya kedatangan isi Rasulullah SAW. Nanti yang akan terpesan, nanti jemaah kelima, lalu aning lokanu, disuruh lalu aning salah seorang tokoh pemerintahan, mungkin gubernur atau malah presiden, pokoknya dengan betul jabatan jemaah kelima, lalu anu sampean salamku di Pak Ye, salaman aku Rasulullah badak ye saluran selaku utang melek dengan si nono salaman. Kemudian saya Nabi arana saya dengan si jabatan ini dengan pemerintahan ini dengan soleh ngasih bilang dulu tetap membaca selawat kita aku 10.000 lagu rubin tumben kurang bacaan selawat. Sebagai hukumannya ketuanya suruh bajaran utangnya selaku anu kita dengan ini. Karena Rasulullah selain ulama langsung senang dengan ini. Kemudian langsung ketua ini tokoh pemerintahan mungkin jadi gubernur lah misalkan atau bupati mungkin. Lalu ketuin dijaga si penjaganya saya lalu selang-selang yang ada kita Pak Bupati atau Pak Gubernur karena lalu akhirnya terbang tamu kemudian langsung tuan makanya Ibn Kelam yang mimpi dari penjara Rasulullah beliau berbahasa nyampaian salam di Pak Pelungguh dan suruhnya pelungguhnya orang utang tiang si 50 juta misalkan di Pak mungkin pengawal bupati niki ini lekat dengan ini atas nama Rasulullah ada namanya kesalahan utang doang. Lalu tentu berbeda itu tentu dengan nikahnya Pak Bupati niki karena bupati niki dengan soleh dengan rajin dengan ibadah datang apa pulang kami isi dulu niki kebetulan Rasulullah nyampe yang salam di Pak Pelungguh suruh orang utang tuan dengan niki langsung nangis Pak Bupati atau Pak Gubernur niki langsung ngapon dengan si datang niki sambil nangis kumpulnya yang berterima kasih dari situ laman lain yang istiqomah baca selawat beribu-ribu berpuluh-puluh ribu kali dia wah mau mimpi ke Rasulullah
lagu serta arak sinte mungkin mau yang salaman isi Rasulullah senang aten dia Rasulullah ngirim salam di Pak dia tahu anaknya kami pada aku tiru berutama sekejuta kulu masa kumpul nanti keten sekejuta pada malah utama kemudian keten dulu saking kena tahu anaknya Nabi alami Pak Bupati atau Pak Gubernur ini saking senangnya dengarlah Rasulullah nyampe yang salam kita beliau ini di akhirnya Nabi alami utang ini keseluruhan kemudian keten sesuai dengan utang ini ini berkah daripada selawat dengan si terutangnya lunas dan mau dia ketennya dengan si berutang mungkin lunas utangnya kemudian mau dia lebih langan utangnya kemudian dengan si berbentukan mungkin mau dia kesampaian salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kisah nyata tentang keutamaan fadilah daripada berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat waktu untuk berdiri sedikit doang. Ini tentang salah satu amalan yang disunahkan pada bulan Sya'ban makin ini. Kamu lihat tahu 10.000 marat si cerita burungnya dia minimal 10 bilang selesai sembahyang atau bisa 1 sekali pas ketindo atau pas sambil pedagang atau pas pirang yang penting harap amalan kita. Ada yang mungkin jadi benteng, jadi penjaga untuk nanti arahnya menghadapi kesulitan, menghadapi ujian yang kita hadapi di masa yang sekarang ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya makin ini yang pertama pembahasan fikih hukum-hukum tentang puasa mungkin ya. Hukum tentang puasa kalau 5 menit lanjut sedangkan kira Isya mungkin ada acara yang banyak pondok mungkin yang baca sedikit kita mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi ta'ala wa nata'allahu bihi wa bihi wa bihi wa radhiyallahu anhu ila qawlihi kitab Syiyam, kitab yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah puasa, khususnya puasa bulan suci Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang disunnahkan di dalam agama Islam. Kita nanti ta'arif nanti jarang puasa mungkin. Puasa mungkin secara logah, secara bahasanya berarti al-imsaku, nahan diri. Baik nahan diri langan bertelur, langan merawas atau langan napi pun niki puasa arana. Bahkan menara dengan nahan tunai dan puasa. Lalu puasa menurut logah, sangat puasa menurut logah adalah al-imsaku, menahan diri. Nahan diri langan napi pun. Kemudian secara syarak, secara istilahnya puasa niki al-imsaku an jami'il muqaddirat min tuluril fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Puasa secara istilah adalah menahan diri langan selaku hal sing bakalan puasa. Langan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau langan nyembang subuh sampai nyembang maghrib. Tapi harus disertai dengan niat yang khusus atau yang tertentu. Ini adalah puasa secara syarak atau secara istilahnya. Kemudian beberapa keutamaan tentang puasa, salah satunya yang sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan si beriman sungguhnya telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian diwajibkan juga untuk berpuasa. Nanti tujuan kewajiban puasa sekali setahun, sebulan dalam setahun ini la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang-orang
sebuah hadis Rasulullah SAW berfirman, bersabda, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Segala amal ibadah niki akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bahkan ada yang 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali segi ibadah, yaitu ibadah puasa. Fahuwa li, ibadah puasa niki langsung Allah Subhanahu wa taala napiarana langsung tanggung serahan isi para malaikat wa ana adzini, dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran yang tidak terhingga. Dalam ibadah-ibadah lain wah jelas arasi 10 kali balasannya, arasi 70, arasi 700 kali. Lalu lamun puasa niki khusus langsung Allah sinan tuang piro-piro dinaten hamba yang menjalankan ibadah puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, lisa'imi farhatan, bagi dengan si puasa niki kita mau dua kebahagiaan, dua kesenangan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan si penempe mau oleh dunia. Kira niki kena berbuka, senang dengan berbuka niki, masya Allah. Data-data air putih tekan berbuka ya, mai senang banget tidak tangan beniki. Apalagi lejelo penempe puasa Ramadan jamaah dengan nampah manok, nampah sekenek, nampah sekenok. Niki kebahagiaan si penempe, si kebahagiaan ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan si kedua jemaah dinamai oleh akhirat ketika mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan si kedua tentang hukum-hukum puasa. Ahkamus shaumi arba'atun, hukum puasa niki ada 4 macam. Soalnya ini sampun pirang yang sampean ada arasi 4 atau arasi tidak mengaji pirang niki kita murajaah barang, jadi saya arasi 4 pirang niki. Ada 4 hukum puasa niki. Ada puasa si wajib, ada puasa si sunnah, ada puasa si makruh, ada puasa si haram bahkan niki. Jadi puasa si wajib ada 6. Si penembe jelas puasa bulan suci Ramadan. Si kedua puasa qada, para dengan haid di bulan Ramadan wajib mengqada. Nggih, lamun yang mau qada sampai datang Ramadan si jemaah niki harus terkena dia niki fidyah istilahnya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Si kedua puasa kifarat, puasa kifarat niki mara hukumah menara dengan salah satu si haraman oleh bulan Ramadan adalah menggauli suami atau istri. Karena dengan jima oleh bulan Ramadan, maka dia salah satu hukumannya adalah harus puasa 60 dulu berturut-turut dengan kanggo tegak-tegak. Niki aran puasa kifarat. Kemudian si keempat puasa pada haji atau umrah sebagai ganti daripada menyembelih ketika mengeluarkan fidyah. Kemudian si kelima puasa pada ketika sholat istisqa dan perintahan isi presiden. Si terakhir puasa nazar, marah dengan nanti misalkan menina anakku ku bernazar berpuasa, maka wajib dia berpuasa. Mungkin 6 puasa si wajib. Kemudian si kedua, mungkin si terakhir mungkin cuma kelanjutan puasa sunnah. Puasa sunnah ini terbagi jari penuh. Ada si sunnah sekali setahun, ada si sunnah sekali sebulan, ada si sunnah sekali seminggu. Contoh puasa sunnah si sekali setahun, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 jelo bulan Syawal, puasa 10 jelo bulan Zulhijjah. Ini puasa sih sekali setahun marah. Kemudian puasa sih sekali sebulan. Untuk contohnya ada puasa Ayyamul Bid.
pernah belum dengar puasa Ayyamul Bid ini? Ayyamul Bid artinya jelo-jelo si putih. Kumpena penetaran jelo si putih, sangat jelo niki arah dari tanggal 13, 14, 15. Kemungkinan terang bulan. Tanggal 12, 14, 15 bulan atas niki tak anjuran puasa Ayyamul Bid arah. Bahwa itu selama Ayyamul Bid sunatan lillahi ta'ala tanggal 12, 14, 15. Kemudian arah-arah Ayyamus Sud jelo-jelo si Bidang Iran ini tanggal baru likur, siwa likur, telang dasa akhir bulan. Kumpena penetaran hari Bidang sangat le telu jelo niki bulan wah telang wah buik sangat telak bulan le telu jelo niki dua puasa si kesunahan sekali sebulan Ayyamul Bid dan Ayyamus Sud. Kemudian arah si terakhir puasa si kesunahan sekali seminggu. Nabi niki si sekarang udah amalan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis tak anjuran sekali seminggu. Dan terakhir wa afdalu siyamin nafli shaum Nabi Daud. Puasa sunnah si paling afdal di antara yang lain adalah puasa Nabi Daud. Nanti puasa Nabi Daud niki sejelo puasa sejelo ndek sejelo puasa sejelo ndek ialah puasa Nabi Daud. Ini si paling afdal bagi yang mampu, bagi yang mampu dan bagi yang bisa melaksanakannya tanpa ada hambatan. Lalu benar dengan puasa Nabi Daud lalu tinduk doang pegawaian suruh terpangkat dia itu puasa Nabi Daud nih, suruh mengkulit, suruh lalu pegawaian itu puasa Nabi Daud menarik kan dia puasa. Ketimbang ketemu mulai sedikit puasa lebih bagus ke pegawaian ketimbang ke puasa lalu tinduk doang di pegawai niki. Si mampu sila puasa sunnah niki si nenden tanah mampu nih ya sila lalu lalu bau wah sekali atau dua kali lah tengah malam. Baik puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau puasa sunnah si lainan niki. Pembahasan penembik di dalam kitab Usul insyaallah jemaah kelanjutan oleh pertemuan berikut. Terakhir sedang menutup ini kita dengarkan beberapa nasihat di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi ulumi salihin. Radhiyallahu anhum ila qaulihi wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berwasiat tentang keadaan yang akan datang jemaah le akhir zaman pemangkin niki. Lain pas beliau masih hidup wah keadaannya umatnya jemaah le akhir zaman yang terjadi sekenek yang terjadi sekenek selesai dari akhir zaman ini maka arah khusus terbayang amalan-amalan khusus terbayang amalan-amalan. Salah satunya adalah di akhir zaman jenakaran terjadi lindur bahasa Nabi dalam hadis mungkin yang memangkin ini mungkin salah satu daripada tanda akhir zaman karena terjadi lindur karena terjadi dengan pimpinan secara tiba-tiba mati fujai. Kemudian terjadi macam buat tanda-tanda akhir zaman ini. Salah satunya dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad bersabda, saya di zaman ala ummati jemaah yang dapat sopok masa, sopok zaman tiba umat uniki. Nabi zaman ini bahasa Nabi yuhibbuna khamsan. Umat jemaah ini sangat cinta terhadap 5 perkara. Wa yansawna khamsan. Dan jangan lupa amin 5 perkara si lainan. Nabi 5 perkara si sangat mencintai dan 5 perkara si jangan lupa si umat Rasulullah di akhir zaman. Penembik yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Umat jemaah sangat cinta, sangat terikat hatinya dengan kehidupan duniawi. Wa yansawna al-ukhra umatku jangan lupa terhadap hari akhir, hari kiamat.
penembik pasal Muslim Nabi. Wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Jemaah dikatakan supaya masih luwih umatku kena cinta terhadap Nabi arana menghias daripada rumah-rumah yang luwih dengan akhir zaman, memprioritaskan pinak balik bertingkat, pinak balik si bagus, luar dalam, perabotan lengkap, pokok selaku anak mewah. Wayang saunal kubur, lalu lupa nak hias rumah terakhirnya, yaitu kuburan. Balik dunia, masya Allah mewah. Nol jari milina, tamu dalam kubur sepi, bila-bila neon dan narak. Apalagi si barang-barang mewah. Padahal di dunia, masya Allah, kepeng, petes-penek, sampai 3 tingkat, 4 tingkat mewah luar dalam. Nona jari balona langsung dilina. Tama-tama dalam kubur sepi, petang, denarak napi-napi. Ini bahasa Presiden Nabi. Luar dengan cinta terhadap rumahnya, lalu lupa hias alam kuburnya dengan ibadah. Si kedua, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Jemaah di akhir zaman dulu umatku cinta sangat mencintai harta, wa yansawna al-hisab, lalu lupa jemaah selakuan harta ini kita hisab. Al-malu qaluhu hisab, halaluhu hisab wa haramuhu hisab. Kepeng atau harta benda niki halalnya kita hisab, haramnya kita siksa. Si halal doang selakuannya kita hisab, si haramnya niki mendapatkan siksaan. Si keempat, wa yuhibbuna al-iyal wa yansawna al-hur. Bahasa Nabi di akhir zaman banyak dari umatku sangat mencintai istri, kemudian keluarga. Saking cinta niki, dia merupakan ganjaran yang besar yang akan dia dapatkan di dalam akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Nah, kia si paling terjadi, si paling sulit memang kelawan mencintai hawa nafsu, mencintai diri, marah diri paling bagus, marah diri paling soleh, marah diri dengan salah, marah diri si paling bagus, marah dengan paling lemah, biar mencintai hawa nafsu, niki wa yang Allah, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, antara Allah menuttaba'a ila menuttaba'a ilaha hawa. Apakah kamu tidak melihat tidak dengan si jarian hawa nafsunya sebagai Tuhan, dari sesembahannya. Nabi pun memilih si hawa nafsu turutang selaku perintah Allah dilanggar. Ia mencintai hawa nafsu dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Rasul berpesan kita 5 dengan si niki kun minni bu'u, selaku dengan si marah niki jauh langan tiang. Bahasa sebenarnya dia mau dari tiang, jauh langan tiang. Wa anani membalik, dan tiang pun bahasa sebenarnya yang menjauhkan diri langan dengan si memiliki sifat si limu niki, mencintai dunia melupakan akhirat, mencintai rumah-rumah tempat tinggal melupakan alam kubur, mencintai harta benda dan melupakan hisab Allah, mencintai keluarga istri dan melupakan ganjaran di dalam surga, dan mencintai hawa nafsu dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis niki atau keluarga semeton selaku niki jari peniki nabi arana bahwa kejauhan dengan sifat-sifat si marah niki, dan tahu jauhan selaku anak belajar sedikit-sedikit untuk nabi arana agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didekatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekedar niki
untuk kelam niki insyaallah Jumat kelanjutan dari pertemuan berikutnya. Kita dapat membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' arwah walidina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, dan juga pada orang tua keluarga Pak Balo di jalan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa salahnya, ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup niki diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan selaku mara bahaya, ujian dan cobaan, dan diluaskan rezeki dan dilancarkan segala urusan, dan juga untuk keluarga kita wabil khusus yang sedang berada di luar daerah mencari rezeki, mencari maisha, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, keafiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, dan dikembalikan di tengah-tengah keluarganya tanpa kurang suatu apapun. Ala hadhihi wa ala kulli shalihin al-Fatihah.